Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah dan Tuhan Yang Maha Esa karena hanya kehendaknya lah acara webinar ini bisa terselenggara. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman pada webinar ini. Webinar kelompok kami terdiri dari Selvi Nur Oktavia Effendi, Ainun Sakinah, Zahra Anggraini, Fitri Dwi Febrianti, dan Naufal. Webinar yang bertema pergaulan bebas. Sebelumnya, apa sih pergaulan bebas itu? Di zaman yang semakin berkembang dan modern ini, semakin beragam pula tingkat laku serta masalah yang ada di lingkungan sosial kita, terutama remaja. Perkembangan tidak selalu membawa hal positif, ada pula hal negatif yang dapat menyeret remaja dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan anak remaja, bahkan dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain juga. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja biasanya bagian dari eksistensi diri pelampiasan emosi atau rasa kecewa yang dialami. Kemudian ada pengertian pergaulan bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pergaulan yang memiliki arti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Dapat disimpulkan pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Selanjutnya, Selanjutnya ada macam-macam pergaulan bebas, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, dan durhaka kepada orang tua, lupa dengan agama, merokok, dan tawuran. Selanjutnya, Adapun penyebab pergaulan bebas ialah satu, rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan membuat seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan pergaulan bebas. Terutama keluarga akan mengakibatkan mudahnya terjerumus pada hal-hal negatif yang mengarah kepada pergaulan bebas. Dua, keluarga broken home. Pada umumnya, keadaan ini membuat mereka kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya dan kurang perhatian dari hal tersebut menyebabkan seseorang yang dalam kondisi keluarga broken home akan mencari pelampiasan atau pelarian agar mendapat perhatian dan kasih sayang di luar rumah. Salah satunya ke hal negatif seperti pergaulan bebas. Tiga, ekonomi keluarga. Ekonomi Ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan beresiko membuat seseorang putus sekolah, apalagi kondisi keluarga yang tidak mendukung dan tidak berusaha, sehingga membuat anak menjadi liar, kemudian bergabung bersama anak-anak lain yang senasib dengannya. Tentunya akan menyebabkan seseorang anak dapat tanpa sadar terjerumus dalam pergaulan bebas. 4. Penyalahgunaan internet. Pada zaman berkembangnya internet saat ini, sangat mudah bagi kita untuk mengakses semua hal hanya melalui smartphone. Namun internet juga memiliki fungsi yang ternyata bisa mempengaruhi. Peredaran arus informasi di internet sangatlah masif dan tidak dapat dihindari. 5. Faktor lingkungan. Ada sebuah pepatah mengatakan jika kamu bergaul dengan tukang minyak. 5. Faktor lingkungan. Ada sebuah pepatah mengatakan jika kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, maka membuat kamu menjadi wangi. Namun jika bergaul dengan tukang minyak tanah, maka akan membuat kamu menjadi bau minyak tanah. Intinya kondisi lingkungan yang baik dan buruk juga turut mempengaruhi perilaku seseorang. ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Yang kedua, tidak bijak dalam memanfaatkan waktu seperti main game hingga pagi hari. Yang ketiga, mengambilkan uang untuk kesenangan semata menuruti kepuasan nafsu. Yang keempat itu mengalami tekanan emosi dan gangguan kesehatan mental. Yang kelima, memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba. Yang keenam, remaja yang merokok dan meminum minuman alkohol. Yang ketujuh, berperilaku yang merugikan masyarakat. Yang ke-8 itu melakukan seks bebas.
dampak permasalahan pergaulan bebas. 1. Putus sekolah. 2. Menurunnya prestasi belajar. Itu keduanya dampak permasalahan pergaulan bebas hampir sama. Karena apa? Karena pergaulan bebas bisa mengganggu waktu belajar yang pada akhirnya membuat prestasi di sekolah atau di kampus menurun. Biasanya seseorang yang sudah terjerumus pergaulan bebas akan lebih memilih untuk membolos sekolah di warnet atau nongkrong bersama teman-teman yang sama-sama kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang. 3. Hamil di luar nikah. Seseorang yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Bahkan para pelakunya dapat menggugurkan bayinya alias melakukan aborsi yang merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan meningkatkan risiko penyakit kelamin seperti HIV, AIDS, epilepsi, hingga herpes. 4. Kriminalitas. Kriminalitas meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya, seperti merampok, mencuri, hingga membunuh. Seseorang yang sudah memiliki ketergantungan terhadap narkoba akan menghalalkan segala cara untuk tetap bisa menggunakan narkoba, bahkan di saat dia tidak memiliki uang, maka ia akan mencuri atau merampok. Next. Cara pencegahan pergaulan bebas itu seperti selektif dalam memilih teman. Biasanya karakter seseorang terbentuk dari siapa dia berteman. Untuk yang kedua, berpendirian kokoh. Dan untuk yang ketiga, berbanyak kegiatan positif. Yang keempat, ingat dengan orang tua agar menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Dan yang terakhir, mendekatkan diri dengan agama. Selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan dari materi yang telah kita sampaikan? Ada yang mau nanya nggak? Coba. Maaf, Kak, mau nanya, eh, apa yang menjadi faktor penyebab pergaulan bebas? Itu aja sih. Maaf, mau jawab pertanyaan Fani. Pertanyaan Hani. Mau tanya dong Kak, kalau kira-kira lingkungannya udah bagus tapi diri mereka sendiri yang deketin pergaulan bebas ini gimana ya? Biasanya kalau misalkan mereka udah mau mendekatkan uh, pergaulan bebas itu biasanya ada yang ngajak atau enggak dia penasaran untuk terjun langsung ke pergaulan bebas, contohnya seperti narkoba. Biasanya awal-awal cuman kayak ya udah main-main aja gitu, biasa-biasa aja biasa-biasa aja, cuman karena dia udah keburu, wah kayaknya nih boleh nih coba-coba, seperti itu. Kurang lebihnya jawabannya seperti itu. Kalau misalkan ada yang nemuin jawaban lagi, boleh ditambah. Terima kasih. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Jess. Apa sih faktor pergaulan bebas? Faktor pergaulan bebas itu rendahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahayanya pergaulan bebas, nilai-nilai keagamaan yang cenderung kurang, gaya hidup yang kurang baik, terus rendahnya taraf pendidikan keluarga, keadaan lingkungan keluarga. Oke, pertanyaannya cuma 2 doang. Sekarang terakhir tinggal kesimpulan. Kesimpulan tentang pergaulan bebas. Dalam memilih teman agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang telah merusak akidah dan moral sebagian remaja di negeri ini. Oleh karena itu, remaja itu perlu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pengajian remaja, Karang Taruna, dan kegiatan positif lainnya. Baik. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Kami dari kelompok 11 mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Jungle.